Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, salat ahli samawati wal ardin fi kulli lamhatin wa nafasin bidawami mulkillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Selaku khatib siang hari Jumat yang mubarak ini ingin berpesan, ingin berwasiat terutama kepada khatib sendiri dan jamaah hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir, terutama ibu-ibu, bapak-bapak kita yang mungkin pada kesempatan ini sedang menderita sakit sehingga mereka uzur, tidak bisa rauh, tidak bisa sempat berjemaah bersama-sama kita di Masjid Besar At-Taqwa ini. Mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memupuk kembali, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarangnya. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah At-Tahrim tadi sepotong sudah kita bacakan, pesan Allah atau perintah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah olehmu pribadi-pribadi diri kamu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Insyaallah apa yang difirmankan oleh Allah ini di dunia ini, karena kita termasuk orang-orang yang beriman, mudah-mudahan sudah menjalankan, sudah melakukannya. Tetapi oleh Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan atau contoh-contoh yang lain di dalam ayat atau di dalam surah At-Tahrim ini. 3 ayat setelah ayat yang tadi sudah kita baca itu, Allah memberikan perumpamaan. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Jadi di dalam perumpamaan atau di dalam contoh yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal jauh sebelumnya sudah diinformasikan kepada kita, tentu melalui Al-Quran. Allah membuat satu perumpamaan, suatu contoh
dua orang wanita yang justru di bawah asuhan, di bawah pemeliharaan dua orang nabi yang semua orang atau semua kita tahu bahwa nabi itu ya seperti itu, sudah mendapat mukjizat, mendapat tugas berdakwah juga di hadapan seluruh manusia, tetapi kenyataan yang dijumpai bahwa istri-istri mereka itu berdua disebutkan di dalam ayat ini justru menemukan dua orang istri, yang pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Kedua-duanya kebetulan berkhianat kepada suaminya, tidak ikut, tidak taat atau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh suaminya. Yang diajarkan oleh suaminya tentu adalah mukjizat atau adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap di dalam kekafirannya atau tidak ikut kepada suaminya. Maka kedua wanita tersebut sejak di dunia sudah diberitahu kita orang Islam akhir zaman atau terutama umat Nabi Muhammad ini, kedua-duanya diperintahkan masuk ke dalam api neraka. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kemudian contoh yang kedua, yaitu seorang wanita yang justru suaminya kafir, malahan mengaku dirinya menjadi Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang tertinggi, itu pengakuannya. Tetapi justru di dalam lingkup keluarga itu sendiri dia mendapatkan istri yang solihah, yang berbakti kepada Allah, sekalipun dia di bawah asuhan, mungkin di bawah perintah atau di bawah kekuasaan justru orang kafir, yaitu yang disebut dengan istrinya Fir'aun. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Jadi di dalam doa Siti Maryam atau di dalam doa istrinya Fir'aun itu justru isinya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa pada waktu itu tentunya, supaya dibuatkan oleh Allah rumah di dalam surga. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan dia mohon kepada Allah supaya diselamatkan dari suaminya yang tadi. Ya memang secara akal agak sulit kita menerima, karena ya kan jelas kalau dia suami istri ya sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau dia satu kamar, kalau dia satu tempat. Di yang satu justru jago kafir kalau boleh kita katakan, kemudian yang istrinya justru adalah orang yang sangat soleh, yang tekun, rajin beribadah. Nah, seperti apa ibadahnya tentu sulit kita membayangkan, karena pada waktu itu mungkin belum disyariatkan ibadat-ibadat seperti juga ibadah yang kita lakukan sekarang. Nah, ini kenapa diberikan kita contoh seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita waspada betul. Karena di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu adalah musuh kamu. Itu sebabnya jalan satu-satunya
diberikan kita solusi oleh ayat ini, sering saling wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Berarti di dalamnya harus sering saling memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa justru di dalam diri kita itu sendiri ada musuh bebuyutan yang kadang-kadang sulit sekali kita sadari, apalagi kalau misalnya yang tidak pernah membimbing atau mengajar istri-istrinya. Kenyataan yang kita lihat terutama pada zaman kita sekarang ini, banyak sekali anak-anak, banyak sekali ibu-ibu yang justru membunuh suaminya. Bisa jadi mungkin karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena harta, atau mungkin karena sesuatu yang kadang-kadang menurut agama tidak punya nilai. Hanya beberapa sen uang itu membuat justru anak-anak atau mungkin istrinya kalap, kemudian membunuh ibu atau membunuh bapaknya. Ini yang banyak sekali terjadi. Tentu harapan kita bukan seperti itu. Harapan kita okelah kalau memang kita mendapatkan suami, kalau dia perempuan atau dia laki-laki, mari kewajiban kita, tugas kita hanya satu seperti tadi, memelihara mereka jangan sampai mereka terjerumus ke dalam api neraka. Ya, harapan kita mudah-mudahan kita seperti istri-istri yang seperti istri Fir'aun, mudah-mudahan yang selalu di dalam doa kita, sekalipun mungkin beliau juga sangat mengharapkan supaya suaminya menjadi orang yang beriman. Nah, yang beruntung bagi kita karena kita sama-sama beriman. Jadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan atau mengajar anak-anak dan istri-istri kita supaya mereka selamat dari siksa api neraka, dan juga kita yang menjadi bapak-bapak atau menjadi suami-suami mereka. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kokoh di dalam pendirian, di dalam iman dan takwa kita. Wa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati fil usbu'i yawma 'id wa waffaqal muwadhabata 'ala salatiha kullu 'abdin sa'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asta'izu bihi minal wuqu'i fi asbabil wa'id. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan yatazawwadu bihal musafirul ba'id. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات
واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه الكريم وأمركم إرشادا لكم وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء أولي الصدق والوفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بالخيرات ومن يلي ثم على بقية التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة